Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sama-sama berusaha untuk mempelajari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan saat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan kita masing-masing di dalam melaksanakan tugas hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jalan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jalan yang lurus. Yang pertama, jalan yang lurus menuju surga yang disebut siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, jalan yang lurus ke neraka, yaitu jalan siratal ladzina al-maghdub. Jadi jalannya orang-orang yang dimurkai. Jadi jalan Allah itu ada jalan rahmat, ada jalan laknat. Jalan rahmat, jalan yang dinikmatkan oleh Allah, dan jalan laknat adalah jalan yang dimurkai oleh Allah, yang disebut kemurkaan Allah. Jadi Allah mempunyai jalan rahmat dan Allah menunjukkan jalan laknat. Jalan rahmat yang lurus ke surga dan jalan laknat yang lurus ke neraka. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa jalan yang lurus itu ada dua. Nah, dua jalan yang lurus ini adalah sebagai petunjuk untuk kita sebagai manusia. Nah, kita manusia kalau mau bicara lurus, jadi sesungguhnya manusia semua adalah lurus, ada di jalan yang lurus. Ada yang lurus di jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada juga manusia yang lurus di jalan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lurus di dalam menjalankan rahmatnya Allah, maka kita sebagai manusia tentu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sebagai manusia lurus di dalam menjalankan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi tinggal kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Jadi semuanya lurus. Jadi di sini bisa diterangkan bahwa orang yang di jalan lurus itu ada yang masuk surga, orang yang lurus itu ada juga yang masuk neraka.
Yang lurus di dalam rahmat itu yang akan masuk surga, dan yang lurus di jalan laknat itu manusia yang akan masuk neraka. Jadi yang lurus juga bisa masuk neraka. Nah, dengan adanya demikian, ini sebagai tambahan bahan renungan, bahan pertimbangan, bahan masukan, bahan wawasan, agar kita lebih luas atau dewasa dalam berpikir di dalam menentukan langkah-langkah kita sebagai hamba hidup di dunia ini. Jadi jalan itu dua, lurus dua-duanya. Ada yang lurus ke dalam surganya Allah, ada yang lurus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dua jalan ini sudah jelas dua-duanya lurus, jadi tinggal kita berjuang, berusaha, karena kita sebagai hamba yang tidak jelas selamanya dalam tanda-tandanya. Karena manusia dengan dianugerahinya ilmu dan akal, dijadikan makhluk yang dimuliakan, terkadang tidak jelas dalam fakta kehidupan sehari-hari. Bulak belok, ya kadang lurus, kadang ada di jalan yang lurus ke surga, terkadang juga ada di jalan yang lurus ke neraka. Jadi kita ini masih dalam tanda tanya besar, karena potensi untuk masuk ke dalam surga dan untuk masuk ke dalam neraka juga itu sudah ada potensi. Jadi berpotensi bagi kita, berpotensi untuk masuk surga dan berpotensi untuk masuk neraka. Nah, karena dalam tanda tanya besar, mungkin kita ini selamat di dalam rahmatnya Allah, mungkin juga kita ini lulus di dalam laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita belajar untuk berpikir secara dewasa, untuk membina, mendidik, memelihara, membaca atau introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Jadi kita ini sebagai manusia yang mengakui sebagai hamba Allah yang ingin selamat dunia dan akhirat, nah harus bagaimana menyatakan bahwa kita ini sebagai umat yang menjalankan rahmatnya Allah. Sedangkan rahmat Allah itu faktanya adalah yang disebut sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kebalikan dari itu yaitu kizib, hianat, kitman, dan biladah. Nah, coba kita membaca diri kita masing-masing sebagaimana firman Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup kamu yang membacanya. Pada suatu hari untukmu hasilnya atau perhitungannya. Nah, kita dituntut untuk membaca kitab kita sendiri. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kitab ini secara harfiah artinya tulisan. Yang dimaksud dengan tulisan di sini adalah goresan atau amal perbuatan, tingkah laku. Jadi bacalah, ucap, itikad dan perbuatanmu dalam kehidupan sehari-hari. Cukup kamu yang membacanya. Hasilnya untukmu, baik atau buruknya. Nah, maka dengan demikian marilah kita untuk belajar introspeksi, membaca diri kita masing-masing. Ternyata kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan,
yang penuh dengan kehilapan, yang penuh dengan kesalahan, yang sering melakukan kedurhakaan, yang apabila dituntut dengan keadilan hukum, jangankan dosa yang besar, dosa setimbang zarah pun akan mendapat azab yang tidak bisa dianggap enteng. Mudah-mudahan dengan video ini ada guna dan manfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi semua. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dalam lindungan, rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.